Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Haji Slamet Riyadi selaku Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekalongan. Perkenalkan, saya Justina Kunari, calon guru penggerak angkatan 6. Bagaimana Bapak selama ini melakukan identifikasi kasus-kasus, apakah itu termasuk dilema etika ataukah kebijakan moral, Pak? Terima kasih Bu Yus. Jadi memang salah satu tugas terberat dari seorang pimpinan, seorang pemimpin itu adalah mengambil sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang adil ya. Dan samping adil juga dapat mengakomodir kepentingan setiap orang, setiap yang dipimpinnya secara efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung biasanya menentukan arah tujuan dari sebuah institusi itu. Dalam proses pengambilan keputusan itu akan selalu ada bahkan sebuah pertimbangan antara benar dengan benar dan benar dengan salah. Tapi kalau akan lebih mudah mempertimbangkan buat keputusan antara benar dan salah dibandingkan dengan benar lawan benar. Ya, ini akan sulit. Kalau menentukan benar dengan salah itu akan lebih mudah. Dalam pengambilan keputusan ini yang diambil antara benar dan salah tentu akan lebih mudah. Terkait karena permasalahannya adalah merupakan permasalahan individu maupun masyarakat, jadi kelompok, jadi harus berhati-hati sehingga perlu ada, menurut saya itu perlu ada paradigma atau prinsip-prinsip yang harus dilalui atau langkah-langkah lah yang tepat untuk pengambilan keputusan. Kira-kira itu. Berarti yang pertama identifikasi dulu permasalahannya, apakah itu kasus yang benar dengan benar ataukah kasus benar dengan salah, sehingga nanti dalam pengambilan keputusannya tidak salah melangkah. Ya. Terima kasih Pak untuk berarti diidentifikasi. Terus yang berikutnya Pak, dalam melaksanakan pengambilan keputusan tersebut, apakah dalam kasus-kasus tersebut mengandung keputusan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Nah, berarti dalam pengambilan keputusan Bapak tadi kan benar lawan benar. Nah, apakah dalam benar dengan lawan benar ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal itu Pak? Jadi sebuah keputusan itu tetap harus menghormati juga hak dan kewajiban secara individu dan masyarakat, tetapi juga tidak menghilangkan kewajiban serta tetap mengedepankan rasa keadilan, humanisme, dan kalau bisa tuntas, tidak berefek sesuai dengan bentuk kasusnya. Apa kasusnya itu menyangkut etika atau menyangkut kewajiban moral atau moral. Jadi memang perlu diidentifikasi sebelumnya. Berarti dalam pengambilan keputusannya itu nilai-nilai kebajikan universalnya tetap harus dinomorsatukan ya Pak. Terima kasih Pak. Terus yang berikutnya ini Pak,
bagaimana sih prosedural Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah yang pertama melalui urutan nilai-nilai yang saling bertentangan dulu? Jadi setiap muncul kasus itu pertama ya tadi diidentifikasi, lalu dipetakan mana yang etika, mana yang moral, dan lalu kita membuat sebuah penilaian kasus itu, lalu kita bentuk atau mengumpulkan semua stakeholder yang ada, kemudian kita bermusyawarah, barulah tas dan keputusan itu. Kalau pertama tadi kan berarti kan sebelum berebut, berarti kan sebelum berebut diidentifikasikan nilai kebajikan universalnya apa. Nah, terus siapa yang terlibat di dalam kasus-kasus itu Pak? Misalnya ambil contoh apa gitu Pak? Iya, yang terlibat itu misalnya kasus kalau di kelas misalnya ya wali kelas, terus kemudian orang tua atau masyarakat, terus guru BK. Berarti jika kasus itu adalah siswa yang melanggar aturan di kelas, berarti yang langkah pertama adalah dari informasi coaching, percakapan dengan wali kelas dan guru BK, baru kemudian tetapi juga dengan siswanya ya Pak ya. Ya, nah ini dikonfirmasi kebenarannya yang mana dari masing-masing, apakah siswanya pembelaannya seperti apa, wali kelas seperti apa, gitu Pak. Baru manggil orang tua. Yang sebelumnya kan mengidentifikasi dulu, kemudian kemudian mendiskusikan kasus itu dengan adik wali kelas, siswa tersebut, orang tua, guru BK, bahkan sampai nanti ruang kesiswaan juga itu. Jika kasusnya lebih kompleks lagi naik ke harus atas ya Pak, tingkat keuangan sesuai dengan bentuk kasusnya gitu. Berarti dalam identifikasi itu berarti fakta-fakta yang relevan pada saat situasi itu juga dikumpulkan datanya nih Pak, secara tidak langsung. Terus yang berikutnya Pak, apakah dalam pengujian benar dan salah ini berarti kan seperti ada uji legal, uji standar profesional, uji intuisi, kira-kira ada dimasukkan semuanya atau hanya beberapa saja? Ya, kalau pengen objektif, pengen adil ya harusnya dimasukkan semua, jadi supaya bisa memenuhi rasa keadilan. Apalagi sebagai guru ya Pak, berarti harus berkaca atau melaksanakan kode etik ya. Berarti itu termasuk uji standar profesional kita sebagai mengedepankan juga humanisme. Untuk yang siswanya juga dicek berdasarkan pelanggarannya ya. Berarti kan uji legal di mana yang ditinjau pelanggarannya. Kalau di kesiswaan ada poin-poin itu ya Pak ya. Iya gitu. Berarti tetap melakukan pengujian benar dan salah kita. Terus yang berikutnya ini Pak, berarti ditinjau sampai sedetail itu deh Pak, supaya semuanya bisa terpenuhi. Terus yang berikutnya ini Pak, dalam prinsip moral resolusinya itu kan ada prinsip berbasis hasil akhir, yang berarti Bapak itu mengambil keputusan itu hasil akhirnya itu yang penting semuanya senang. Gitu, menerima hasil keputusan Bapak, ataukah berpikir berbasis peraturan, ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, pokoknya ini salah gitu. Kolaborasi, jadi kolaborasi. Kalau sesuai dengan disesuaikan dengan aturan, terus supaya bisa memenuhi keinginan semuanya, sehingga diputuskan secara
tegas, tuntas. Dengan menilai juga apa itu kalau ya memang salah ya nanti dikasih sanksi, tapi sanksi itu bisa menyenangkan untuk semuanya. Sanksi itu tidak berat sebelah. Semuanya bisa menerima. Gitu. Berarti ada prinsip moralnya ya Pak ya? Prinsip moral. Memang. Terus yang berikutnya Pak, dalam sebelum Bapak mengambil keputusan itu kan ada investigasi opsi trilema ya Pak ya. Yang dimaksud di sini berarti langkah strategi apa yang Bapak lakukan saat menghadapi kasus tersebut. Betul. Apakah harus ada rencana identifikasi dulu, kemudian apa gitu? Ya sebelum itu kan setelah menemukan kasus itu kita ya menilai dulu kan kasus ini tergolong yang mana gitu kan. Nah, karena itu merupakan kasus yang ada di setiap lembaga institusi transpendidikan ini bukan adalah pelanggaran nilai-nilai kehidupan, sehingga betul harus jeli ini diidentifikasi kemudian dipetakan supaya memberikan kebijakan itu atau keputusan itu supaya memberikan keinginan yang adil lah. Berarti dari masing-masing pihak sudah terakomodir ya Pak ibaratnya motor. Iya, sudah memberikan penilaian, mengidentifikasi kasus, kemudian baru memutuskan. Berarti pertama identifikasi, kemudian dirapatkan dengan tadi kolaborasi antara TK dan wali kelas jika formalnya begitu. Kemudian tidak luput juga menggunakan aturan atau buku hijau, tetap berpedoman pada buku hijau, poin-poin pelanggaran. Lalu kemudian ini ya Pak ya, mungkin yang berikutnya ini setelah semuanya data tersedia, baru kemudian Bapak mengambil keputusan. Kan dari informasi dari beberapa pihak tadi kan terkumpul, lalu diambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu merupakan hasil keputusan. Nah, yang berikutnya Pak, kalau tadi keputusannya sudah diambil ya Pak ya, kemudian sudah dilaksanakan, pasti suatu saat Bapak akan meninjau lagi keputusan yang terjadi. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah terpenuhi atau bagaimana atau perlu perbaikan sebagai refleksi dari yang sudah dilaksanakan? Sebuah keputusan yang diambil setiap kali ada kasus itu kan yang namanya manusia kan tidak pernah sempurna. Suatu ketika ya ditinjau ulang. Jadi ada namanya delik peninjauan gitu kan, supaya tidak berakibat membekas terhadap si pelaku tersebut. Jadi jangan sampai hal ini bisa sebuah sanksinya itu dibawa setelah anak itu sampai ke kehidupan di masyarakat. Ini kan membekas. Jadi tetap ditinjau ulang. Ibaratnya nanti kalau ada suatu kasus yang sama, berarti kan direfleksikan kembali kasus yang pernah terjadi. Ternyata di situ kelemahannya adalah Nah ini bagaimana kelemahan di kasus yang serupa ini tidak terjadi. Gitu. Berarti tetap direfleksikan kembali, diambil keunggulannya ya Pak ya. Pengambilan keputusan yang dilema etika ini Bapak alami ini yang sudah diambil itu menurut Bapak apakah sudah efektif? Ya, selama saat ini sih dianggap efektif. Yang paling efektif ya Pak. Efektif. Jadi karena ya memang pakai begitu itu. Jadi belum ada bentuk menggunakan sistem lain.
muncul kasus delima etika saat ini ya itu. Nah, berarti jadi kalau untuk situasi sekarang keputusan yang sudah diambil itu ya dianggap yang paling efektif. Nah, saat mengambil keputusan itu, apakah ada yang menantang Bapak? Ada suatu bentuk tantangan saat mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pastinya karena menentukan benar dan salah kalau gitu ya. Apalagi yang lebih rumit itu menentukan benar dan benar gitu kan, pasti ada tantangan, pasti ada apa namanya tekanan dari pihak lain yang berkepentingan kan. Sehingga jadi terpikir terus ini solusinya gimana nih Pak? Ini suatu bentuk tantangan bagaimana saya mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Iya, itu dijadikan apa namanya sebuah apa namanya ya kritik lah kayak gitu. Tantangan itu bukan menjadi hambatan tetapi iya untuk kemudian benar-benar mengambil keputusan yang teliti, yang manusiawi lah. Oke, tantangan ya Pak. Ibaratnya kalau ada yang mengkritik, kadang mungkin kritikan itu malah menjadi sumber untuk memecahkan masalah. Jadi tetap ada tantangan yang harus diselesaikan. Saya kira dimanapun mesti ada itu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan individu maupun masyarakat itu pasti ada. Bahkan mungkin tekanan harus A apa harus B kan mesti ada. Apakah saat pengambilan keputusan tadi Bapak menyusun suatu schedule atau jadwal urutan kasus itu harus diselesaikan? Jelasnya setiap kasus yang muncul itu tidak bisa langsung dieksekusi kan. Tapi menurut saya itu harus ada langkah-langkah sebenarnya. Berarti ada bikin apa namanya kerja, rencana kerja ya. Jadi nanti setelah identifikasi terus apalagi terus penilaian terus kemudian. Berarti ibaratnya nanti kalau kasus ini targetnya seminggu lagi sudah selesai, harus sudah selesai ya. Apalagi kalau misalnya anak yang kelas 3 ya yang bermasalah, bulan Februari ini harus sudah masuk daftar nominasi tetap ya Pak. Ini kan berarti pekerjaan Bapak kan harus betul-betul terjadwal tanggal sekian harus kasus ini selesai. Setiap kasus itu jangan sampai dikemaskan gitu karena nanti akan menyusul berikutnya lagi. Kalau ini tidak terselesaikan akan menjadi pekerjaan yang luar biasa itu. Jadi, karena pimpinan kan kerjanya tidak hanya menangani kasus-kasus, masih banyak yang lain. Jadi kalau bisa tuntas. Berarti tuntasnya itu tetap terjadwal, tidak bisa hari ini ada kasus, hari ini selesai. Iya, tidak tetap disesuaikan yang teliti. Saat tadi pengambilan keputusan dilema etika ya Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pihak-pihak yang terlibat, mungkin ada pihak lain Pak yang bekerja sama dengan Bapak. Apakah ada kemitraan seperti itu? Ya kalau yang di luar sekolah mungkin. Kalau etika biasanya juga untuk menyadarkan anak-anak juga mengambil tenaga ahli misalnya dari kejaksaan, sosialisasi, kemudian dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan main dalam kehidupan baik di wilayah masyarakat maupun di sekolah. Intinya nanti mempermudah penyelesaian kasus tersebut dan ditujukan bukan hanya untuk si siswa tadi, tapi juga bisa semua siswa. Bukan hanya saat ini, tapi untuk
yang akan datang. Iya, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan endingnya. Ya memang ternyata jadi pimpinan atau jadi kepala madrasah itu tidak mudah gitu. Karena kepala itu sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan. Lalu ternyata jadi guru atau jadi pendidik juga tidak hanya sekedar transfer ilmu, harus membentuk karakter anak juga. Ini yang berat. Kira-kira itu. Ternyata jadi guru itu tidak mudah. Apalagi guru penggerak. Tantangannya banyak lagi. Harus jadi contoh teladan di teman-teman guru yang lainnya. Kira-kira gitu. Jadi kita sebagai selaku kepala sekolah nih Pak, selaku kepala pimpinan, kepala madrasah berarti harus selalu mawas diri dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai keputusan itu merugikan siswa. Berarti dalam pengambilan keputusan itu berarti kan harus ada tanggung jawab. Iya. Dan dalam pengambilan tanggung jawab tersebut ada keperpihakan padanya. Yang mendidik. Pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya nanti untuk di kelanjutannya, karena di CDP ini kita nanti akan menjadi pengambil keputusan di pembelajaran di sekolah. Saya juga terima kasih karena ini menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah wawasan gitu. Jadi tidak hanya sekedar plak-plak di lingkungan kantor sini, ternyata banyak yang harus dilakukan seorang pimpinan. Saya juga mengucapkan terima kasih para pimpinan karena memberikan ilmu dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Untuk kesempatan pada kali ini izinkan saya untuk melakukan dengan Bapak wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis ke nilai-nilai kebaikan dengan Bapak Siswanta MPD dari SMP Negeri 1 Belado. Ada beberapa pertanyaan, di antaranya ada 8 poin yang ingin saya tanyakan mengenai tentang pengambilan keputusan. Di sini pengambilan keputusan yang pertama, selama ini apabila Bapak ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak SMP Negeri 8 Belado ini, SMP Negeri 1 Belado, apakah mengalami dilema etika atau kejutan moral Pak? Yaitu benar dengan benar atau benar dengan salah? Kasus itu biasa terjadi di sekolah-sekolah, ada di sekolah SMP 1 Belado juga ada biasa. Berarti nanti kasus tersebut diidentifikasikan dahulu nih Pak, mana yang dilema etika berarti benar lawan benar, wujudan moral benar lawan salah, ya gitu nih Pak. Terus yang kedua Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu? Apakah terutama kasus yang kepentingannya benar dengan benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara menjalankannya itu? Ini sambil ada contoh kasus khusus ya. Ini contoh yang dilema etika, misalnya di tempat kami di SMP 1 Belado itu kan ada sekolah saya yang ikut CGP juga. Kebetulan pas meeting itu dilaksanakan ada yang di pagi hari, ya. Nah, pas jam itu guru tadi juga pas ada jam ngajar, maka saya juga dilema. Nah, saya juga nggak pernah juga ada jam kosong, saya lihat gurunya masih ikut meeting untuk CGP, sehingga kan sama-sama benar semua harus belajar dan juga ikut meeting untuk CGP, sehingga saya ambil kebijakan saya hanya menunggu
bareng, kita sharing, Iya. terus akhirnya ya semua biar jalan semua. Meeting untuk kegiatan JGP juga lancar, si kegiatan siswa atau anak juga tidak dirugikan, sehingga pada waktu ada kegiatan meeting di JGP untuk pembelajaran yang guru tadi tetap jalan, diberikan tugas lewat pendidikan, sehingga guru tidak bisa memantau pas tadi, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Berarti ini tuh nggih Pak, nggih, untuk pengambilan keputusannya yang pertama berarti Bapak sudah masuk ke semuanya benar, berarti nggih. Berarti ada nilai-nilai yang bertentangan harus mengambil keputusan yang mana nggih. Terus yang terlibat di situ berarti dalam situasi itu berarti Bapak melibatkan tiket ya Pak. Nggih. Terus fakta yang relevan ini kalau boleh saya simpulkan dari kalimat Bapak tadi, berarti realitanya memang sama-sama benarnya, Iya. mengajar benar, ikut CGW juga benar. Terus apakah ada pengujian benar atau salah Pak di pengambilan keputusan Bapak tersebut? Apakah sudah sesuai dengan standar profesional kode etik atau intuisi atau legal gitu Pak? Ya, itu kan paling tidak kan tidak melanggar peraturan, semua jalan dan tidak merugikan untuk semuanya. Pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi apakah menggunakan paradigma benar lawan benar? Misalnya ini Pak, apakah kepentingan individu lawan kelompok, apa rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Paradigma yang diambil menurut Bapak yang mana ini? Ya tadi kan ada paradigma. Ya, individu juga ya. Berarti individu lawan kelompok, berarti kelompoknya kan anak-anak ini enggak, berarti ada juga individu lawan kelompok. Kemudian yang berikutnya tentang prinsip moral Pak. Prinsip moral ini apakah pada saat pengambilan keputusan mengandung berpikir berbasis hasil akhir, yang penting semuanya senang, gurunya senang, yang tidak senang anak senang, atau berbasis peraturan atau pada berbasis rasa peduli Pak? Berbasis hasil akhir juga ada. Ada, berarti semua terpenuhi ya Pak ya. Anak tidak terus merdeka tinggal kosong gitu. Termasuk ada juga peraturan ya Pak ya. Kalau ditinggalkan berarti melanggar peraturan sekolah pada jam pelajaran. Ada kasus-kasus seperti itu, apa langkah yang akan diambil Bapak mengenai investigasi auditor ini? Untuk kasus-kasus tadi seperti itu, ya yang pertama tetap saya merenung dulu, saya renungkan, terus saya identifikasi apa penyebabnya, terus nanti kita mengumpulkan untuk rekan-rekan PKS untuk sharing, untuk memecahkan masalah ini, termasuk guru yang terlibat itu. Tetap ada solusi apa pada saat itu, ada rencana-rencananya nih Pak, urutan strateginya nih Pak. Kemudian Pak, setelah diambil keputusan, contohnya tadi guru yang ikut CGP pagi hari di MIT itu berarti kan memberikan tugas ya Pak ya. Itu berarti keputusan yang diambil Bapak. Kemudian setelah keputusan itu diambil, ternyata suatu saat Bapak merefleksikannya, apakah keputusan yang saya lakukan tadi sudah benar? Ya, jelas saya refleksi merenung apa keputusan sudah benar atau belum, atau sudah tepat atau tidak. Ya, semua bisa berjalan dengan lancar. Ya, tetap ada refleksi. Pasti ada refleksinya. Berarti dengan mengambil sikap tadi apa namanya, memberikan tugas sudah benar gitu. Kemudian yang berikutnya Pak, ini saat mengambil keputusan apakah namanya ini keputusan yang Bapak ambil itu sudah efektif? Ya, insya Allah efektif. Insya Allah sudah efektif ya. Oke. Yang berikutnya Pak, saat pengambilan keputusan tadi apakah ada yang menantang Pak, sesuatu yang menantang? Sesuatu yang menantang, jelas ada. Nah, Ya, tadi kan antara benar dan benar dipergilurkan kan.
jelas ada. Mesti si guru tadi kan mesti kan ya paling tidak ada kurang berkenan sedikit atau gimana, mesti ada batasan. Tetap menjadi tantangan ya Pak, nggak bisa langsung saat itu ngambil keputusan ya Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, berarti kan tadi juga sudah disampaikan untuk opsi terima lagi, pertama direnungkan, kemudian identifikasi, kemudian diambil tindakannya dan seterusnya ya Pak ya. Nah dalam pengambilan keputusan itu apakah Bapak memerlukan bantuan orang lain atau faktor-faktor yang lain biasanya di kasus-kasus ya, terima kasih Bu Yus. Untuk pengambilan keputusan jelas saya tidak sendiri, mesti ada pertimbangan yang perlu saya sharing dengan teman sejawat atau dengan guru tertentu atau wakil kepala sekolah. Jadi tidak sendiri, mesti saya menerima saran dari beberapa teman. Bisa disampaikan Pak sedikit apa sih pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan yang diambil kali ini? Hikmah dari pengambilan keputusan dari dilema etika ini ya, untuk mengambil keputusan kan tidak mudah karena sama-sama kita harus betul-betul bisa jaga dari perasaan satu dan satu sehingga ya tidak terjadi sesuatu yang tadi dalam musyawarah ya semuanya berjalan. Terima kasih Pak. Berarti kalau tadi disimpulkan bahwa saat melaksanakan tugas guru memberikan tugas. Berarti pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu berarti mengandung tanggung jawab ya. Dimana tanggung jawab ini tetap berpihak pada murid, yaitu bahwa murid diberi mungkin itu saja Pak wawancara saya tentang pengambilan nilai-nilai kebajikan. Kurang lebihnya saya banyak terima kasih dan mohon maafnya bila ada ketutupan saya yang tidak pas ya Pak. Terima kasih untuk semuanya untuk wawancara kali ini dari saya Justina Munari, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan yang berasal dari SMA Negeri 3, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.